Ngapain bos? Ngapain? Milih. Pengen apa Ar? Masuk tatap. Madang guys, madang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman di channel Beta Terapi, channel yang terbaik, yang inovatif dan kreatif, tentu saja penuh inspirasi dan juga membagikan informasi-informasi yang akurat buat jenengan semuanya. Ya nggak bos? Amin. Iya dong, harus dong. Amin. Amin. Nah, gini bos. Oh, iya. Kemarin kan saya baca Pak. Silakan. Mie goreng rebus. Kemarin kan saya baca-baca tentang anxiety ya, Oh iya. sebuah kegelisahan. Nah, Jadi kegelisahan yang paling akut tuh gimana? Soalnya kan jenengan profesinya juga sebagai nurse di kejiwaan juga kan. Itu mesti jenengan lebih paham soal itu. ya sebetulnya yang lebih paham soal ini adalah pasiennya. Pasien jiwa ya. Pasien cemasnya. Oh, pasien cemasnya, Pasien ya. anxiety, pasien anxiety-nya. Anxiety-nya ya. Karena dia yang mengalami langsung, dia yang masuk dalam dunia kecemasannya. Dan banyak pasien yang alhamdulillah kita terapi dengan psikoterapi metode neurolinguistic programming ya, sekaligus hipnoterapi juga. Itu kebanyakan mereka kecemasan yang nggak jelas, Mas. Jadi jelasnya dia itu cemas tapi nggak tahu kenapa dia. Cemas tapi nggak tahu kenapa cemas. Kadang mereka malah justru tidak tahu penyebab dari cemasnya. Karena cemas itu tiba-tiba muncul, adanya hanya kekhawatiran, kecemasan, gelisah, nggak bisa tidur, ada ketakutan. Nah, kalau saya tanya di awal biasanya apa sih yang menjadi pemikiran, apa sih yang terfikirkan saat cemas? Dia jawab nggak tahu. Pasien jawab saya nggak mikir apa-apa gitu. tapi kok bisa cemas gitu ya? Justru itu. Nah. Fenomenanya justru kalau si pasien ini tahu penyebab cemasnya, malah dia mungkin bisa cari solusi sendiri. Iya. Nah, karena dia kesulitan ya mentok di penyebabnya apa, kok dia cemas, sampai dia nanya kemana-mana juga tidak ketemu solusinya. Berobat kemana-mana juga dengan obat dia akan bisa merasakan rileks, akan bisa terkurangi ya saat dia minum obat, tapi penyebabnya dia belum tahu. Nah, sehingga ketika dia datang dan memutuskan untuk terapi di tempat beta terapi ini, kita tidak bisa langsung hipnosis, nggak bisa langsung main udah sini masuk hipnosis, nggak bisa, Mas. Ya, atau langsung dengan terapi-terapi yang Betul, kita punya ada ya. proses asesmen, pengkajian yang saya harus lakukan, sehingga saya harus bisa menemukan apa sih yang terjadi dalam pikiran orang itu, ada proses apa nih, ada struktur apa Yang saya, menjadikan orang itu gelisah gitu ya. Saya akan menggalinya dari berbagai indera, mulai dari indera visualnya, apa sih yang terbayangkan, nah terus mulai dari indera auditorinya, apa sih yang ada dalam kata hatinya dia terkait dengan kecemasan itu, atau jangan-jangan ada suara-suara atau kata-kata hati yang membuat dia itu cemas. Nah, atau bentuknya hanya perasaan, dia hanya merasakan saya cemas itu juga bisa, Mas. Cuman perasaan aja Hanya gitu perasaan saja, dan dia nggak tahu penyebabnya. Itu kalau kayak gitu yang paling banyak jenengan terapi itu dengan terapi apa itu? Nah, kalau anxiety yang saya terapkan saat ini selain hipnoterapi yang pasti ya, karena hipnoterapi sebagai terapi awal, pertama untuk membuat klien masuk dalam kondisi trance dengan mudah, melatih klien masuk kondisi hipnosa dengan mudah, membantu klien untuk kembali ke masa-masa dulu, harapannya menemukan akar masalahnya. Nah, tapi selain itu juga saya menggunakan metode-metode NLP, Neuro Linguistic Programming, dengan reprogramming pikiran. Justru gini, saya tidak
merasa wah ini pasien harus pakai teknik ini tuh enggak. Saya bisa menemukan teknik ini ketika saya ngobrol dengan pasien, Iya. ngalir, nyaman. Nah, disitulah saya nanti akan menemukan oh teknik ini yang pas. Oh. Justru apa ya? Kadang saya anehnya gini ya, ajaibnya, wah iya ya, saya saat menterapi ini justru saya diberi hidayah oleh Allah untuk menterapi ini dengan teknik Dengan ini gitu. teknik itu Iya. gitu ya. Karena saya nggak bisa menentukan di awal, saya nggak tahu isi pikiran dia, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam pikirannya dia gitu, struktur apa yang terganggu sehingga saya harus menterapi dengan teknik apa. Sehingga awal saya menterapi klien, saya zero mind, netral aja ngobrol itu, dan nanti akan ketemu ini di mana akarnya. Dan dengan teknik terapi seperti apa yang akan dilakukan ke pasien itu gitu. Betul. Nanti kita akan ketemunya saat kita udah ngobrol nyaman, clear. Makanya pasien ketika datang ke tempat beta terapi ini, kita di awal pasti ngobrol-ngobrol dulu. Dan itu sebagai kunci, Mas. Kunci menemukan apa sih masalah yang terjadi, struktur apa yang terganggu dalam pikirannya, sehingga disitulah saya nanti diberi oleh Allah satu hidayah untuk bisa menggunakan satu teknik. Justru kadang-kadang anehnya ya, lucunya ya, kadang teknik yang muncul teknik-teknik yang sederhana yang gampang gitu ya, dan apa ya, works ya, sangat efektif untuk menterapi gitu. Itu kalau itu saya sangat mengakui bahwa memang terapi ini sebuah seni, bukan murni hanya konsep teori ya, bukan hanya itu, tapi sebuah seni. Bagaimana kita bisa mendalami seseorang, bagaimana kita bisa connecting feeling dengan klien, bagaimana kita bisa merasakan keselarasan dengan klien, sehingga terjadi clarity ya, clarity apa, clear. Jadi antara saya dengan klien sama-sama kita punya tujuan untuk membantu klien, gitu. Jadi untuk menentukan dengan terapi apa seseorang, jenengan dari awal sudah anamnesa dulu, diketahui dulu masalahnya apa, nanti baru bisa ditentukan dengan teknik apa gitu. Nah, ini bos, ini kan ada yang tanya-tanya juga nih. Oh iya, gangguan kecemasan itu ciri-cirinya ciri-cirinya itu apa aja sih? Oke, kalau kita lihat di referensi ya, di sumber-sumber yang ada mesti sudah jelas lah ciri-ciri yang gelisah dan lain-lain. Tapi yang jelas ya pasien rasakan. Ini saya ngomong dari bahasa pasien ya. Biar gampang diterima oleh audiens. Jadi orang cemas itu sebetulnya dia mengalami kegelisahan yang nggak jelas. Ciri-cirinya itu aja. Tidur susah, makan nggak enak, gelisah, pengennya kemana nggak pas, kesini nggak pas, tidur nggak nyaman ya, mau jalan-jalan juga nggak enak. Jadi semua itu terganggu semua. Itu gambaran secara umumnya ya. Iya, dan itu pada umumnya seperti itu, dan pasien-pasien itu merasakan itu sebagai kegelisahan yang di luar kemampuannya, di luar batas kemampuannya. Biasanya pasien datang ke tempat beta terapi juga setelah dia nggak bisa ngatasi masalah sendiri, dia baru minta pertolongan. Nah, kebanyakan juga mereka mendapatkan informasi beta terapi ini juga dari Google, dari YouTube, dari Google, searching atau dari Facebook. Karena tadi ya, sekarang medsos kan semakin ini ya, semakin luas ya, sehingga para klien itu menemukan kadang nggak sengaja ya, menemukan ada beta terapi, apa sih layanannya, ternyata ada hipnoterapi, bisa untuk terapi kecemasan, seperti itu. Nah, kalau fobia itu kan termasuk juga dalam anxiety ya. Fobia itu ya, termasuk anxiety umum atau anxiety yang akut itu. Kalau tadi kalau ansietas itu kan kadang nggak jelas ya apa sebabnya ya. Nah, kalau fobia itu spesifik, fobianya terhadap apa gitu. Misalnya fobia terhadap cacing misalnya, atau fobia terhadap rambut ya. Dan saya pernah ngatasi itu pasien fobia rambut, fobia cacing, ulat ya, terus fobia karet. Juga ada ya, fobia karet. Jadi dia kalau lihat karet bisa langsung lari gitu, ketakutan. Ada apa dengan karet ini? Nah, itu setelah saya gali ke masa kecil baru ketemu.
Itu biasanya kita menggunakan regresi dulu. Regresi Mencari. dulu ya. Kalau dia masih ingat fobianya. Tapi kalau udah nggak inget ya kita harus cari dulu. Tapi kalau dia masih inget itu ini apa ya, lebih cepat gitu. Jadi beda ya antara anxiety sama fobia. Kalau Iya. fobia kan lebih jelas berarti. Lebih spesifik. Lebih Dia spesifik. fobianya terhadap apa itu lebih Kalau spesifik. kalau anxiety kan kita harus mencari dulu dia Iya, karena gelisahnya malah- karena iya, apa, kenapa? cemasnya karena apa. Oh, yang punya siapa, yang ditanya siapa. Iya. Kan yang punya kecemasan pasien. Ya? Iya. Tanya ke saya, kenapa ya Pak saya cemas loh? Kan saya nggak tahu gitu. Dan ini pasiennya nggak salah juga sih tanya sama jenengan. Saya juga akhirnya nanya lagi. Saya Dibalikan cari lagi ya. lagi ya. Saya harus mencari, mengorek-orek gitu ya. Dan ketemu juga di pasien ini. Iya. Dan efek dari ansietas itu luar biasa Mas. Nah, iya, Ada itu. yang sampai pingsan, ada yang sampai keringet dingin, lemes, mual muntah, nggak bisa kerja, lemes, udah macam-macam. Sampai separah itu Sampai ya. separah itu. Makanya ini satu apa ya, gejala ya, gejala satu gangguan yang mungkin apa ya, simple, sepele, Iya. tapi dampaknya besar. Dampaknya membahayakan juga ya kalau sampai seperti itu. Betul. Nah, orang kalau cemas nggak bisa ngapa-ngapain deh, kerja nggak bisa, Iya, betul sekali. hitung duit nggak bisa. Kalau ngitung duit tetap kayaknya bisa loh bos. Cemas-cemas itu abang hijau itu kayaknya masih kelihatan. Makan Kalau nggak ngitungin. enak, tidur nggak enak. Iya, gitu ya. Nah, itu. biasanya seperti itu. Pasien apa nih yang paling berat dalam kasus anxiety yang pernah jenengan tangani? Rata-rata anxiety itu kan kalau yang sudah datang ke tempat betoterapi itu yang sudah parah, nggak ada yang anxiety ringan. Kalau ringan itu biasanya dia bisa ngatasi sendiri, Oh, bisa dia sudah punya problem solving sendiri. Kalau yang sudah berat dia sudah nggak bisa menyadari solusinya. Nah, banyak kan yang saya tangani yang seperti itu. oh yang Dan itu juga yang butuh berat-berat. waktu, iya butuh waktu terapinya. Bisa rata-rata sih antara 7-8 kali, 10 kali rata-rata. Sesi terapi, Iya betul. Dan itu biasanya masuk dalam sesi paket terapi. paket terapi. Itu Iya, paketnya paket apa aja nih? Berarti ada paket hipnoterapi. Iya, kalau di kita paket yang untuk ansietas ini bisa masuk ke hipnoterapinya, atau bisa masuk ke NLP psikoterapi. Ini yang paket lebih panjang, bisa 25 kali pertemuan. Kalau Atau pakai ada, NLP. iya, ada yang paket komplementari, komplement. Jadi selain hipno juga ada combining teknik terapinya dengan akupuntur, acupressure. Karena yang kita atasi tidak hanya psikologisnya saja, tapi juga fisiknya. Fisiknya. Nah, Dan juga kita punya healing camp ya, holistic healing camp. ada. Iya, jadi Baru tahu ini saya. pasien bisa nginep. Oh, bisa nginep. Iya, dan tempatnya kita sudah ada. Nanti kita tinggal kita antar ke sana, di nginep di sana. Kita ada program-program healing campnya. Nah, ini paketnya biasanya antara 7 hari di sana full. Jadi Full, ya. terapinya nanti ini apa? Terapinya selain terapi alam di tempat itu, juga ada terapi-terapi yang kita Ada berikan. Oh, ya berarti di mix ya, Bos. Betul. Tempatnya di mana sih? Kontak aja di beta terapi. Oh, siap, Nanti siap. kita langsung arahkan. Oke, itu teman-teman kalau mau langsung kontak di nanti ya di deskripsi nanti ada itu kontaknya, terus terapi-terapi apa aja yang ada. Nah itu teman-teman sekilas tentang anxiety ya bos, Ya. kegelisahan yang biasanya terjadi secara umum, cuman kalau udah jadi kegelisahan akut itu bisa membahayakan diri sendiri juga ya. Karena dampaknya tadi sudah disebutkan sama Pak Beta ya, sampai ada yang muntah-muntah, ada yang lemes, keringet dingin, itu malah membahayakan diri sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya saudara, apa teman-teman sendiri yang punya kecemasan yang berlebihan atau kegelisahan yang berlebihan, nanti bisa kontak di bawah, bisa diceritakan kronologinya seperti apa, nanti bisa sharing-sharing biar kita tahu jenengan kenapa dan perlu apa, itu nanti bisa dikonfirmasikan ke kita.
Terus juga nanti jenengan bisa memilih paket sendiri ya bos. Ya. Mau paket yang seperti apa. Nah oke teman-teman, karena ini baunya udah breng-breng banget ini. Sudah cemas ya? Sudah cemas ini. Makanannya yang cemas ya. Kameramen udah habis. Kameramennya malah Udah udah habis. habis. Aduh. Aduh. Kita belum mulai. Ini belum mulai ini. Kita izin dulu sama pemirsa ya. Iya. Untuk Oke, kita makan ini. Untuk kita makan ini. Oke teman-teman, itu pembahasan kali ini tentang anxiety, tentang kegelisahan. Semoga videonya membantu teman-teman semuanya. Videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga mungkin bermanfaat untuk saudara-saudara Insya Allah. dan juga keluarga-keluarga yang lain. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.